percaya kita berada dalam keadaan luar biasa semua, karena kita bersyukur Tuhan selalu menyertai kita. Dan pagi hari ini Bapak Ibu, minggu ini mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami sungguh merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami, perlindungan-Mu atas setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini ya Bapa, biarlah kiranya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami ingin memuji-Mu, menyembah-Mu, Allah yang hidup, Allah yang sudah memberikan kami kehidupan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah sukacita-Mu, Roh-Mu memenuhi kami dan turun atas setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Tuhan Yesus kami siap memulai ibadah kami dan kami siap memuji-Mu. Haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan. Meski langit
Shalom, haleluya, Tuhan berkati ya. Kita masuk pada tahun yang baru 2021 ya. Tetap sehat ya, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan ya. Kalau perlu pulang dari luar pulang ya mandi ya, haleluya ya. Puji Tuhan, jangan males lah. Kalau nggak nanti repot nanti. Satu kena, semua keluarga kita ya. Sekarang rumah sakit juga susah dan lain sebagainya, penuh semuanya dan lain sebagainya ya. Mari kita jangan persukarlah para dokter dan perawat semuanya ya, dan lain-lain, dan yang semua yang terkait semuanya ya. Kita jadi anak Tuhan yang luar biasa, yang baik ya, amin. Dengan menjaga kita, berarti kita juga menjaga mereka semuanya. Tuhan berkati. Sebelumnya tuh iman dan perbuatan ya, kita punya iman tapi perbuatannya bagaimana? Sekarang gampang, perbuatannya jagalah dirimu supaya engkau juga menjaga orang lain gitu ya. Tapi nanti inilah pilihan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Haleluya. Aba ya Bapa yang bertata di surga, Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Kembali di hari kami boleh bertemu lagi, baik walaupun hanya melalui online. Tolong hamba-Mu, karena tanpa Engkau apalah hamba-Mu Tuhan. Terima kasih, kebaikan-Mu luar biasa, kemurahan-Mu luar biasa. Mampukan kami mengerti ini dan tidak mensia-siakan ini semua Tuhan. Terima kasih. Tolong hamba-Mu, karena tanpa Engkau apalah hamba-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya Tuhan. Amen atau amin. Haleluya. Sorry ya. Tuh. Ini pilihan. Ini yang Opa mau bicarakan buat kita ini hari ya. Karena di sini yang ini ya, Opa lalu tanya nih, yang mana yang lebih penting? Ayo, iman atau perbuatan? Ayo Anda jawab deh. Ayo. Tapi jangan berantem. Ya jawab aja, pendapat kan boleh aja ya. Haleluya ya. Oke, teruskan. Karena ada firman yang berkata iman tanpa perbuatan ya sia-sialah, nol. Ayo, jadi iman harus disertai dengan perbuatan. Nah, kita kadang-kadang punya iman tapi perbuatannya nggak sesuai. Punya perbuatan tapi imannya juga nggak tahu kemana. Ya, haleluya lah ya. Oke. Tapi ada juga yang kena iman si A atau si B ya, jadi pemenang. Ada ya. Yuk kita baca yuk ya. Ibrani 11. Ayatnya berapa? 4 sampai 17. Tapi kita streskan 6 sama 16 aja ya, supaya Anda lihat baca sendiri ya. Dia baca dari 4 sampai 17. Karena panjang, ya Opa pilih yang buat kita ini kali ya, yaitu ayat yang ke-6 bunyi apa? Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, berarti harus ada iman juga dong. Ya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mencari itu perbuatan. Halo? Setuju kan? Ayat 16 bunyinya apa? Ayo. 16 bunyinya apa? Ini dia nih tuh. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ini apa urusannya Opa? Ya tentu Tuhan sudah mempersiapkan kita supaya kita jadi pemenang. Tuh, apakah kita mau ganti dengan perbuatan yang salah semuanya? Halo? Dengan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, dengan perbuatan yang mengikuti kedagingan,
Karena Tuhan sudah menyediakan ini tempat yang luar biasa. Mau percaya mau enggak terserah. Tapi saya percaya semua yang mendengarkan ini pasti percaya, amin. Nah kalau percaya, iman harus sertai dengan perbuatan. Kalau iman tanpa perbuatan, zero. Ya, teruskan. Tuh orang lompat tuh. Itu kan tengah-tengahnya kosong. Salah lompat kan selesai dia. Tapi dia punya iman, haleluya. Ayo, berani enggak tuh? Inilah kehidupan. Ini kehidupan. Kadang-kadang kita harus melompat, meninggalkan yang lama dan melompat ke tempat yang baru. Bahasa Opa yang dulu apa? Meninggalkan pulaumu yang aman, nyaman, tentram, ya, mendapatkan daratan yang baru. Tapi kan melalui bahaya, lihat gambar itu, melalui bahaya. Salah-salah nggak sampai tuh, mati dia. Melalui lautan dan lain sebagainya, yang ganas dan lain sebagainya. Akhirnya baru sampai ke daratan yang baru. Amin. Teruskan lagi tuh. Nah, do not ask God to guide your footstep if you're not willing to move your feet. Jangan minta Allah atau Tuhan untuk memimpin langkahmu kalau engkau sendiri tidak mau menggerakkan kakimu. Iya. Kalau kita minta Allah untuk memimpin kita, kita harus juga menggerakkan kaki kita dong. Iya. Kalau tidak ya kita cuma omong kosong. Ya. Jangan minta yang aneh-aneh gitu. Gerakan kakimu. Nah, Tuhan akan pasti memimpin kau ke jalan yang benar. Amin. Ke rumput yang hijau dan air yang tenang. Oh, haleluya, semua sudah hafal. Mazmur 23. Ayo baca Yakobus 2. Ya, di belakang sedikit. Ini panjang juga nih. Tapi Opa sengaja ambil yang merah-merah aja ya. Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Tapi kita baca yang 17, 19, 20, 22, 24, 26 supaya ya kita mengerti lah ya. Oke. Yakobus 2 ayat 17 dulu banyak ya, 17 dulu ya. Oke. Nah, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Oke, jelaskan. 19:20 kita lompat. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Siapa bilang nggak baik? Baik. Ya. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Bahkan mereka tuh gemetar. Kita manusia nggak pernah gemetar. Kita tipu Tuhan terus, kita bohongin Tuhan terus dengan janji-janji yang waduh Tuhan aku mau berubah, aku bertobat Tuhan, aku tidak mau melakukan lagi Tuhan. Tapi besok-besok ya begitu lagi aja. Kita tipu terus. Iblis aja nggak berani, setan-setan nggak berani, gemetar. Tapi kita manusia banyak yang berani, kecuali yang sedang mendengarkan. Amin. Haleluya ya. Lalu ayat yang 20 mana? Sampai 20 ya. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Terserah mau percaya mau enggak. Kita lompat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi orang bilang wah dia memang punya iman luar biasa. Kenapa? Karena perbuatannya. Dia menunjukkan di saat dia sedang bingung, sedang kacau, sedang berat, sedang sakit, sedang macam-macam semuanya, dia tetap percaya. Tidak goyah, tidak menunjukkan wajah sedih, wajah susah, wajah bingung dan lain sebagainya. Tetap dia mantap. Haleluya. Lompat 24 ya. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jadi kalau iman atau hanya iman, maka sorry ya, ini firman Tuhan loh, bukan omongan Opa Hari, bukan ya. Lalu kita lompat lagi ayat 26 ya. Nah, seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jelaskan? Jadi mesti sinkron, mesti sama-sama. Haleluya, amin ya. Lalu sekarang setelah kita dengar itu semuanya, lalu sekarang pertanyaannya, yang mana lebih penting? Wah, semua sudah tahu, harus sama-sama, dua-duanya juga penting. Ya, dua-duanya juga penting ya. Tuh, ini gambar kayak tadi di depan ya. Oke. Kalau sudah bicara iman, semua merasa punya. Oh percaya, wow, punya iman, haleluya. Tapi jika sampai perbuatan, maaf ya, menurut Opa ini, kalau nggak setuju, happy ya, belum tentu.
Karena banyak orang belum tentu perbuatannya adalah menunjukkan imannya, belum tentu. Karena perbuatannya bingung, khawatir, takut, lari, minta tolong orang, ya minta segala macam bantuan dan lain sebagainya. Itu bukannya iman itu. Itu perbuatan juga nggak benar semuanya. Ya, kan dia bukan lari kepada Tuhan, tapi lari kepada manusia. Nah, kita banyak yang pandai bicara, tapi untuk berbuat suatu hal, suatu nol besar. Ya, semoga kita enggak ya. Kita jangan ya. Jangan rugi. Jelas jalan yang ditempuh manusia duniawi semakin jauh dari jalan Tuhan, itu jelas. Manusia kan jalan ya. Masihkah kita merasa apa yang telah kita perbuat sudah menyenangkan hati Tuhan? Nah, 2020 sudah lewat. 2021. Coba introspeksi. Apakah kita selama ini menyedihkan hati Tuhan, menyusahkan hati Tuhan, atau kita menyenangkan hati Tuhan? Anda yang jawab, bukan Opa. Opa hanya berdoa semoga Anda menyenangkan hati Tuhan. Karena itulah yang membawa berkat buat kita semuanya. Ada amin? Ya, tuh banyak tuh. 1 Petrus 3 ayat 17 ya. Bunyinya apa? 1 Petrus 3 ayat 17 bunyinya, nah ini dia. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah. Jika dikehendaki Allah loh, bukan asal berbuat baik aja, bukan ya. Daripada menderita karena berbuat jahat tuh. Kan? Ini firman Tuhan loh. Kalau Anda berbuat jahat, Anda menderita, masuk penjara dan lain sebagainya, atau dipukul orang, atau bahkan dianiaya orang, ya itu lain lagi urusannya, bukan begini. Ya, karena Opa ulang lagi ya, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik. Nggak apa-apa, orang nggak terima, dihina orang malahan, housing miu haupau itu bahasa Tionghoanya tuh. Berbuat baik, balasannya dibilang itu baik. Ya biarin aja, nggak apa-apa, nggak usah kita menuntut kok. Ya, dan jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Ya, oke. Matius 5, ke depan lagi Matius 5. Ya, haleluya. Matius 5, ayatnya berapa? 47 ya. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang-orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ya kita cuma shalom, haleluya, Tuhan mencintai ya, Tuhan memberkati ya, bla bla. Tapi kita ketika dia susah, perbuatan kita nggak ada untuk menolong orang, nggak ada. Banyak yang susah sekarang ini, walaupun juga banyak yang berhasil. Tapi berapa banyak orang kita kasih 10.000, mereka sudah senangnya luar biasa. Sampai ya Opa sih sering lah ya, bukan, jangan salah ngerti ya, Opa kasih gak banyak. Tapi dia balasannya apa tuh? Aduh, biar selamat ya Pak ya, disertai Tuhan ya, dan bla 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 lah, omongannya bagus-bagus lah. Padahal Opa kasih gak seberapa loh. Iya. Tapi buat mereka besar. 10.000, 20.000 besar, bisa buat makan sekali atau 2 kali dan lain sebagainya. Kita gak ada apa-apanya. Bagaimana Anda? Ayo, Matius 6 ayat 2 dan 3 ya. Jadi apabila jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Ya, memproklamirkan, memberitahukan seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi kalau Anda sudah dipuji orang, ya Anda sudah dapat upahnya. Jadi Tuhan tidak akan memberikan Anda apa-apa lagi. Mengapa kita begitu? Ayat 3, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ya udah, diam-diam, jangan pengumuman. Jadi tadi Opa bukan pengumuman loh, cuma memberikan contoh ya. Jangan dibalik loh. Opa tadi memberikan pengumuman. No, bukan pengumuman itu. Memberikan contoh. Ayo yuk kita tolong orang yuk. Banyak di televisi, banyak tuh. Mereka pada hari-hari tertentu mereka kasih nasi bungkus, bisa ada yang 100, 200 nasi bungkus. Mereka tolong buat orang dapat nasi bungkus, 1 bungkus. Waduh sudah. Mereka berlelah antar barang sana, antar barang sini, dapat cuma berapa? Dapat nasi sebungkus bisa menghemat untuk anak istri. Halo. Punya kita pikiran kita ke gereja, haleluya, haleluya, puji Tuhan, tapi kita nggak pernah ingat yang bawah-bawah itu semuanya. Itukah yang Tuhan inginkan? Itu aja bahasa Opa. Ayo Markus 10 ayat 42.
Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasa dengan keras atas mereka. Ya kita kan enggak. Ini maksudnya apa sih? Bacalah semuanya lah. Judulnya apa? Permintaan Yakobus dan Yohanes. Judulnya. Tuhan begitu baik buat engkau dan saya. Kita juga harus memancarkan kebaikan Tuhan dengan kita berbuat suatu kebaikan untuk sesama kita. Jangan lihat agama orang, ya, jangan lihat gereja orang. Buat saja, tapi nggak usah bikin pengumuman, nggak usah foto-foto masuk selfie, terus masuk di sosmed, nggak usah. Iya, buat apa? Kita jangan, wah, mesti begini. Orang nurut baru kita kasih uang. Orang nggak nurut, sorry, wah, nggak boleh begitu, ya. Janganlah, ya. Nah, sini dikatakan apa nih? Semua mengaku punya iman, tapi kalau tanpa mengasihi apa artinya? Apa benar? Begitu. Karena iman mendorong pada ketaatan dan perbuatan baik. Kalau punya iman, pasti Anda didorong. Sehingga Anda bisa berbuat sesuatu yang baik. Baik di pandangan mata Tuhan maupun di pandangan mata manusia. Iya. Karena kita menuju kepada satu yang menyenangkan hati Tuhan. Itu aja kok. Nggak susah-susah kok. Ya. Bagaimana jika kita lihat orang yang lebih atau sedang butuh, lebih menderita maksudnya, dan sedang butuh, maukah kita berbagi sementara kita pun sedang butuh? Nah, ini pertanyaan yang besar, bagus nih. Ayo, jawab sendiri deh. Kita lagi butuh, tapi kita orangnya lebih butuh daripada kita. Mau berbagi? Halo. Opa tempo hari pernah bikin cerita. Nggak tahu Anda tinggal cari aja di YouTube Opa ya. Pasti ada cerita mengenai seorang dokter, cerita judulnya kalau salah. Yang sudah pernah dengar ya dengarlah sekali lagi, nggak ada apa-apa ya. Itu contoh yang baik soalnya ya. Seorang dokter ketika dia dapat telepon istrinya mau melahirkan, dia buru-buru pulang. Tapi dalam perjalanan dia dihadang atau diminta tolong lah bahasanya, diminta tolong ya oleh seseorang yang dia tidak kenal sama sekali untuk menolong anaknya yang sedang sakit. Nah, dia sampai kepada pilihan. Memang di sini tidak ada bicara iman dan perbuatan, tidak. Tapi ini bicara pilihan. Iman pilihan, perbuatan juga pilihan. Kita bagaimana kita? Oke? Nah, dia juga aduh, aku sedang ada perlu nih, istriku mau melahirkan. Pak, dia minta tolong. Akhirnya dia pun menolong orang itu, anaknya dulu. Sampai mungkin terlambat lah 2-3 jam lah. Sebentar istri terus telepon, aduh aku sudah sakit segala macam. Tapi akhirnya tidak ada telepon lagi. Wah, dia pun hatinya mulai istilah kebat-kebit. Wah, istrinya bagaimana ya? Selamat nggak ya? Anakku sudah lahir belum ya? Dan lain sebagainya dah. Iya. Setelah selesai dia buru-buru dia kebut pulang. Sampai di rumah dia lihat ada seorang perempuan yang dia tidak kenal menggendong anak. Dan bayi itu sedang menangis itu. Terus dia tanya, ibu siapa ya? Oh, saya seorang bidan. Kebetulan lewat di sini, saya dengar ada tangisan seorang ibu, teriak-teriakan seorang ibu yang kesakitan. Ya saya masuk, saya sudah mau melahirkan, saya tolong. Bapak siapa? Saya suami daripada yang punya rumah ini. Oh ya, bapak suaminya ya. Oh, silakan Pak. Ini anak bapak nih. Wah, lihat tuh. Nolong orang, dia pun ditolong. Nolong orang, dia pun ditolong. Amin. Tuhan sanggup menolong engkau, jangan usah pamer. Nggak usah pamer. Amin. Ya tuh, luar biasa kan? Nah ya, apakah berbagi harus kita dalam kelebihan baru kita bisa lakukan? Nggak usah, apa sering nggak usah tunggu kaya dulu kan? Itu aja. Kalau memang mau berbagi, kalau memang pelit ya udah aja, pelit aja selamanya. Punya deh iman segede apa nggak tahu dah. Tapi perbuatannya nol. Buat apa? Orang hanya di belakangmu mencibirkan engkau dan bahkan engkau jadi batu sandungan, atau maksudnya kita ya akan jadi batu sandungan. Buat apa? Cuman keren khotbahnya doang aja. Wah, oh si A itu khotbahnya begini loh. Iya bagus. Perbuatannya bagaimana? Ayo, ketika jemaat sedang susah dan sebagainya, mau nggak ditolong? Itu aja bahasanya. Jangan dibikin ngejelimet lah. Oke? Tuh gambarnya banyak tuh.
Tuh, setetes air. Tuh, anjing yang bawa-bawa anak anjing lagi ya. Tuh, kucing yang menyenderkan kaki di kaki bos lagi segala macam ya. Please tell me how hard your life is again. Jatuh, pakai sendalnya juga bukan sendal jepit yang bagus, sendal bekas apa? Bekas botol minuman. Apa kita sesusah itu? Halo? Halo? Mau diberi? Lakukanlah ini dulu. Apa sih? Lukas 6 ayat 38 ya. Bunyi apa? Berilah dan kamu akan diberi. Jadi beri dulu baru diberi. Bukan diberi dulu baru kita beri. Jangan dibalik-balik. Jangan dibalik-balik ya. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Jadi nggak ada yang kececeran, nggak ada yang kececeran ya. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu. Hati-hati, kalau you flit maka Tuhan juga akhirnya mengukur engkau. Akhirnya engkau nggak dapat berkat apa-apa. Halo, mungkin engkau kaya. Engkau merasa, kau diberkati Tuhan. Tapi kekayaanmu itu sekejap juga bisa hilang. Sorry. Maka itu, kalau engkau diberkati dengan harta kekayaan, ingatlah kepada yang lebih membutuhkan. Itu aja bahasanya. Ya, Opa nggak bilang suruh memberikan mereka mobilmu atau rumahmu, tidak. Ingat aja, sudah selesai. 2 Korintus 9 ayat 7 dan 9. Bunyinya apa 7 ya? Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya tuh. Jadi jangan merasa terpaksa, apalagi buat show ya. Jangan dengan sedih hati atau karena dipaksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Iya, dengan sukacita, bukan dengan ini buat kamu ya. Bukan begitu. Ya, ayat 9 bunyinya apa tuh? Nah, ini ayat 9 di depan ini seperti ada tertulis apa bunyinya ya? Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Jadi firman Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan tidak pernah akan mengecewakan engkau. Kalau Tuhan bilang berilah. Kita masing-masing punya hati. Dan kita sering kadang-kadang kalau menunjukkan iman tuh kita suka pegang hati kita. Ini hanya kebiasaan aja ya, kebiasaan masing-masing ya. Nah, sekarang kalau kita punya hati, punya nggak kita hati untuk berbagi? Kita maunya dibagi terus. Atau Anda menjawab, Opa saya sudah berbagi. Puji Tuhan. Opa selalu mengingatkan ini. Karena ini tidak pernah akan membuat kita jadi miskin. Anda punya kekayaan menikmati semuanya. Ada firman yang mengatakan orang-orang yang kaya itu, wah dia sampai lumbungnya sampai berlimpah-limpah semuanya. Gak tahu mau diapain segala macam. Istilah kita ini duniawi, 7 keturunan gak habis-habis. Dia gak tahu tuh, dia gak tahu dia bentar malam dia mati. Mana kita tahu? Maka mari, Opa sampai di sini. Semoga jadi berkat buat semuanya. Jangan lupa berbagi, punya iman bagus. Tapi harus sesuai dengan perbuatan. Amin. Bless you.